Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Khosia selain mendominasi struktur kekuasaan di Banten, juga dianggap menguasai berbagai proyek pembangunan. Menurut data Indonesia Corruption Watch, perusahaan keluarga dan kroni keluarga Atut menguasai 175 proyek di Banten dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Gaya hidup keluarga Atut yang dibalut kemewahan juga sangat kontras jika dibandingkan dengan kemiskinan rakyatnya. Saudara, berikut barometer pekan ini dengan tajuk Akhir Dinasti Atut. Namaku Bento, rumah rel SD, mobil banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas segalanya, asik! Ironi kekuasaan di negeri ini terlihat dari pola kepemimpinan di tanah Banten. Pengungkapan kasus suap dalam sengketa pemilu kada Kabupaten Lebak, Banten sedikit demi sedikit menelanjangi kenyataan tentang kemewahan hidup keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Koleksi mobil mewah di rumah Tubagus Khairi Wardana alias Wawan di Jalan Denpasaraya 4 Jakarta ini sudah cukup menggambarkan betapa mewah kehidupan adik Gubernur Banten itu. Masing-masing mobil ini rata-rata berharga miliaran rupiah. Keluarga Atut Khosia selain banyak menempati posisi strategis di Banten, memang juga dikenal dengan kehidupan mewah. Wawan sendiri telah ditangkap oleh KPK karena diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu kada Lebak. Atut Khosia yang sudah dicekal terkait sengketa pemilu kada diketahui memiliki sejumlah rumah mewah. Yang sudah terdeteksi antara lain adalah rumah di Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat, di Jalan Bayangkara Serang yang kini ditempatinya, serta di Lengkong, Bandung. Ia juga memiliki banyak lahan tanah yang tersebar di Serang dan Bandung yang masing-masing harganya mencapai miliaran rupiah. Atut juga disebut-sebut sebagai pemilik hotel berbintang dan pom bensin di Serang. Kehidupan mewah keluarga Atut sangat kontras jika dibandingkan dengan kehidupan rakyatnya. Seperti di Kabupaten Lebak, wajah kemiskinan terlihat begitu nyata. Warga Kecamatan Wonosalam Lebak misalnya harus melintasi Sungai Cipedang, mengandalkan jembatan bambu yang sudah rapuh dan bolong untuk mencapai daerah lain karena akses jalan lain sangat jauh. Juga masih lekat dalam ingatan, anak-anak di Lebak harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan yang sudah rusak di Desa Pasir Tanjung. Wajah kemiskinan dan keterbelakangan seperti ini telah menjadi sorotan dunia. Lebak adalah daerah termiskin di Banten. Berdasarkan temuan BPS tahun 2011, hampir separuh masyarakat Lebak hidup dalam kemiskinan. Namun sesungguhnya kemiskinan adalah persoalan utama di Provinsi Banten. Sangat disayangkan ya jika melihat pemimpin pemimpinnya kaya tapi masyarakatnya sangat miskin. Karena masih banyak jalan-jalan infrastruktur yang rusak, sekolah-sekolah yang ambruk, masih banyak yang masyarakat yang kelaparan. Kemiskinan rakyat Banten yang menganga semakin menjadi ironi ketika keluarga pemimpin Banten hidup dalam kemewahan. Selusin kepala tak berdosa, berteriak hingga serang di dalam negeri yang congkak. Saudara, keluarga Atut Khosia mendominasi struktur kekuasaan di Banten. Itulah sebabnya dinasti Atut memiliki pengaruh yang besar di Banten. Namun ini menjadi persoalan ketika keluarga Atut juga dianggap ikut memegang kendali di berbagai proyek di Banten. Dinasti Ratu Atut Khosia merupakan keluarga besar almarhum Hasan Sohib yang dikenal sebagai jawara berpengaruh di Banten. Besarnya pengaruh Hasan Sohib memuluskan keluarganya di jalur politik sehingga mendominasi struktur kekuasaan di Banten. Posisi tertinggi ditempati Atut Khosia sebagai Gubernur Banten. Suami Atut, Hikmat Tomet, menjadi anggota DPR RI. Sementara anaknya, Andika Hasrumi, anggota DPD RI asal Banten. Adik Andika, Andiara Aprilia, juga akan maju untuk menjadi anggota DPD RI. Menantu Atut, Ade Rosi, menjabat Wakil Ketua DPRD Serang. Keluarga Atut juga mendominasi kekuasaan di tingkat kabupaten dan kota. Posisi Wakil Bupati Serang dipegang adik Atut, sementara Wali Kota Serang dijabat adik tiri Atut. Ibu tiri Atut juga menjadi Wakil Bupati Pandeglang, dan adik ipar, Airin Rahmidiani, menjadi Wali Kota Tangerang Selatan.
Menurut Lembaga Kajian Independen Banten, orang-orang kepercayaan keluarga Atut ikut mempengaruhi struktur di tingkat bawah, termasuk dalam penentuan proyek-proyek di dinas pemerintahan. Dia tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan sendirinya, tetapi dia menggunakan kaki tangan yang sudah dia atur. Perusahaannya pun sebetulnya dia tidak ada nama dalam perusahaan tersebut, tetapi kaki tangannya melakukan perusahaan pengerjaan untuk pekerjaan setiap proyeknya. Data yang diungkap Indonesia Corruption Watch ICW dan Masyarakat Transparansi Banten lebih mencengangkan. Selama rentang 2011-2013, 11 perusahaan yang dikendalikan keluarga besar Atut, serta sekitar 24 perusahaan yang dikendalikan kroni Gubernur Ratu Atut, memegang 175 proyek senilai 1,148 triliun rupiah. Kalau kita simpulkan secara sederhana misalnya, paling tidak ya pada dua institusi ini misalnya, keluarga Atut CS dan jaringannya, kartel Atut ini gitu ya, itu menguasai kurang lebih 175 proyek dengan total nilai 1,18 triliun. Namun para pejabat serta orang-orang dekat keluarga Atut memilih menghindar saat hendak dikonfirmasi. Bahkan Atut sendiri sejak dicekal menjadi pelit untuk bicara. Semua tuduhan terhadap keluarga Atut memang harus dibuktikan secara hukum. Kini bola ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses demokrasi sejatinya untuk melahirkan pemimpin yang bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Demokrasi jangan sampai dibajak untuk keuntungan keluarga atau kelompok tertentu. Masyarakat Banten juga harus bisa membuktikan bahwa demokrasi bisa melahirkan pemimpin yang membawa kebaikan dan kemakmuran.